Bagi sebagian masyarakat Indonesia, menjadi pekerja migran merupakan pilihan kala tuntutan hidup tidak bisa berdamai dengan keadaan. Meskipun bukan jalan terbaik, namun profesi itu harus tetap diambil sembari membawa asa dan harapan besar mampu merubah nasib sepulang dari negeri orang. Namun tak semua pekerja migran mendapat nasib mujur. Banyak kasus yang menimpa para pengais nafkah di negeri orang tersebut berakhir menyedihkan. Sebagaimana yang dialami oleh Rina Nurliati Salim, seorang pekerja migran asal Sumedang, Jawa Barat. Ini adalah kesaksiannya, bagaimana ia mengalami getir pahitnya bekerja menjadi seorang buruh migran. Berawal dari kondisi keluarga dan desakan ekonomi yang memaksanya memilih pindah dan bekerja di negeri orang. Tepat pada tanggal 27 September 2007, Rina berangkat ke Arab Saudi sebagai pekerja migran melalui PT Sabta Saguna. Di sana, ia mendapatkan seorang majikan, yaitu Babah Saleh. Namun ia mendapatkan penolakan dari sang istri majikan dengan alasan sang suami takut tergoda. Mengingat saat itu usia Rina masih cukup muda. Dan benar, Rina diusir dari rumah tersebut kala sang majikan sedang tidak berada di rumah. Ringkas cerita, usai diusir oleh istri Babah Saleh, Rina kemudian dipertemukan dengan orang Indonesia lainnya. Dengan berbekal keahlian menjahit, akhirnya Rina melanjutkan perjalanannya di tanah Arab dengan bekerja sebagai penjahit. Hingga akhirnya di tahun 2016, ia dipertemukan dengan seorang pria asal Suriah yang meminangnya. Alih-alih bernasib bahagia, justru usai menikah, penderitaan Rina mulai terjadi. Setelah melahirkan seorang putra pada tahun 2018, dirinya mulai sakit-sakitan dan di pertengahan tahun 2020, lehernya mengalami kegagalan dan tidak bisa digerakkan. Bahkan suaminya juga turut sakit dan dibawa ke Suriah. Tahun 2021, suaminya dikabarkan meninggal dunia akibat wabah corona di Suriah. Setelah kepahitan demi kepahitan dilaluinya, Rina akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah air. Namun naas, karena saat itu ia mengalami kendala pada dokumen, terutama dokumen putranya. Akhirnya ia tidak bisa pulang ke Indonesia karena tidak adanya biaya. Bahkan setelah dirinya meminta bantuan kepada Disnaker Sumedang dan KJRI di Jeddah, lalu meminta kepada relawan-relawan, namun hasilnya nihil. Saya udah berusaha minta tolong ke sana kemari dari 2001, tapi semuanya ditolak karena nggak ada uang. Semua butuh uang. Kalau nggak ada uang, nggak ada yang meroses, apalagi yang melirik. Semua dipandang sebelah mata. Kalau nggak ada uang, bilang gitu dulu. Padahal dulu itu nggak, waktu 2002 itu nggak sesusah sekarang, peraturannya masih itu. Tapi masih ada dari pihak KJRI yang minta itu macam apa sih Pak, pembayaran denda anak itu kan 2002 itu kan nggak ada ya. Dia minta uang garamah gitu. Dari pihak yang pegawai yang lain katanya nggak ada gitu. Saya juga kaget kalau itu. Terus 2003 ini mulai lagi peraturannya udah berat seperti sekarang ini. Yang punya anak itu harus ada dokumen resmi dari bapaknya. Walaupun orang Indo juga nggak semudah ini peraturannya. Gitu. Yang kebanyakan kalau itu nggak bisa proses dari KJRI, nyuruhnya melalui lewat calo yang biayanya melambung tinggi sampai belasan ribu, nggak bisa ditawar-tawar. Yang dari Disnaker saya nggak ada
nggak ada respon sama sekali, apalagi membantu bantuan apapun nggak ada, cuman nanya aja gimana kabarnya, cuma itu aja dari pihak Dinas Sumedang. nggak ada bantuan apa-apa. Pada November 2022, Federasi Buruh Migran Nusantara Sarpumusi NU mengupayakan segala cara agar Rina bisa dipulangkan ke tanah air dengan terus melakukan pendampingan dan komunikasi kepada pihak terkait selama hampir 1 tahun. Akhirnya, berkat perjuangan dan kerja keras tersebut, Rina bisa pulang ke Indonesia. Dalam upaya pemulangan Rina ke tanah air, Federasi Buruh Migran Nusantara Sarpumusi NU menggandeng Lazisnu PBNU sebagai mitra yang berperan dalam seluruh akomodasi pembiayaan dari Arab Saudi hingga sampai ke rumahnya di Sumedang. Dari kisah Rina, kita harus belajar, terutama untuk pihak-pihak terkait, agar lebih memberikan perhatian khusus kepada para pekerja migran. Mengingat merekalah penyumbang devisa terbesar kedua di negara ini setelah migas. Sehingga tidak ada kasus serupa yang akan menimpa Rina lainnya.